Oke, video ini bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan atau menjelekkan produk asuransi kesehatan tradisional maupun unit link. Produk ini juga bukan bermaksud untuk membandingkan, tetapi ini murni untuk memberikan edukasi. Apa yang sebenarnya mungkin akan terjadi di tahun 2027. Ya, mungkin teman-teman kalau menonton video ini lagi nanti di tahun 2027, mungkin akan kaget. Kok bisa tahu 2027 akan ada bom yang meledak? Bom yang bernama asuransi kesehatan tradisional. Ya, mungkin bisa terjadi, tetapi semoga tidak terjadi. Kenapa ada bom asuransi kesehatan tradisional yang meledak? Karena saya mencoba untuk belajar dari kasus asuransi unit link, sebuah produk yang sebenarnya bagus, tetapi karena dimaknain buruk dan tidak diberikan kepada nasabah dengan literasi yang cukup, itu menjadi sebuah bom waktu juga. Kita tahu produk unit link muncul di tahun 1999, dan ini adalah sebuah produk asuransi masa depan yang complicated sebenarnya karena di dalamnya masuk ada unsur investasi, yang pada waktu tahun 99 itu dunia investasi kita juga belum canggih-canggih banget, pasar modal kita juga belum bagus-bagus banget, sehingga ini diberikan edukasinya secara salah kepada calon nasabah yang membuat banyak nasabah beranggapan bahwa asuransi unit link sama dengan investasi. Padahal bukan. Nanti kita akan kupas. Tetapi kita sudah tahu bahwa 15-20 tahun sejak kemunculan produk unit link, bom waktu itu meledak karena kurangnya literasi dan buruknya literasi mengenai produk unit link. Hal yang sama mungkin akan terjadi dengan asuransi kesehatan tradisional. Kenapa? Kita sudah membaca beberapa berita, kita nonton di TikTok, kita nonton di Instagram, ada beberapa orang yang komplain mengenai asuransi kesehatan tradisional, di mana mereka kaget ketika mendapati premi di tahun pertama murah, tetapi premi tahun kedua dan tahun ketiga itu melonjak luar biasa. Kenapa kok bisa terjadi? Apakah ini ada satu unsur kesalahan? Kita akan bahas di dalam video ini. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tentunya kalau kita bicara kenaikan premi, kita mesti tahu dulu dong, apa sih dasar penentuan sebuah premi asuransi kesehatan? Kenapa kok setiap tahun naik dan ada yang komplain, mosok sih naiknya sampai 48%? Apakah inflasi biaya kesehatan bisa naik sebesar itu? Sampai 48%. Yuk kita bahas, apa sih sebenarnya variabel-variabel yang akan menentukan pada saat sebuah perusahaan asuransi menghitung premi asuransi kesehatan. Kita simak satu persatu. Oke? Yuk. Pertama, kita melihat salah satu faktor penting, variabel penting di dalam penentuan premi asuransi kesehatan, namanya adalah tabel morbidita. Kalau di dalam asuransi jiwa namanya tabel mortalita. Apa sih sebenarnya tabel morbidita? Adalah tabel yang menunjukkan jumlah individu yang mudah terkena risiko. Jadi ada kelompok-kelompok umur. Kelompok umur misalnya 0 sampai 5 tahun, itu dikelompokkan, kelompok kemudian 6 sampai 10 tahun mungkin, dikelompok-kelompokkan. Sehingga kita tahu pada bracket usia tertentu atau kelompok usia tertentu, mana sih sebenarnya yang punya resiko paling besar. Tentu saja kita tahu bahwa semakin tua seseorang, resikonya semakin besar. Jadi tabel morbidita ini akan dipakai oleh semua perusahaan asuransi. Dan tabel morbidita ini berdasarkan hitungan matematika dan statistika, bukan tebak-tebak buah manggis. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi tabel morbidita. Yang kedua, usia. Tentu saja usia sangat mempengaruhi risiko kesehatan manusia, seseorang, yang kita tahu bahwa semakin tua usia kita, maka makin rentan kita terhadap risiko terkena penyakit. Sehingga kita tahu bahwa kemungkinan besar premi asuransi seseorang yang usia makin tua itu akan makin naik atau makin mahal. Dan yang ketiga adalah peluang kejadian. Nah, ini yang mungkin menjadi jawaban. Kenapa kok kemarin-kemarin asuransi kesehatan preminya naiknya nggak signifikan, tetapi sekarang naiknya menjadi signifikan? Yes, karena kondisi pandemi kemarin. Di mana kondisi pandemi membuat peluang kejadian sakit pada kelompok-kelompok umur yang tadi ada di tabel morbidita itu makin tinggi. Iya, karena ada pandemi yang membuat juga kejadian-kejadian sakit juga semakin banyak. Kita tahu bahwa peluang kejadian bicara nasabah dalam kelompok usia sesuai tabel yang dirawat di rumah sakit.
dengan tadinya peluang kejadiannya 1:100, sekarang menjadi 1:10. Setiap 10 orang sakit karena ada pandemi. Sehingga ini membuat juga karena peluang kejadiannya naik, maka industri asuransi juga punya risiko untuk bisa membayar klaim lebih banyak. Itu yang membuat juga nanti kenaikan biaya asuransi. Nah, jumlah hari rata-ratanya nih. Kalau rata-rata orang dirawat hanya 3-4 hari, kemarin pada saat pandemi bisa 2 minggu, 3 minggu. Yang membuat juga perusahaan asuransi menghitung ulang. Kalau kemarin hanya membayar klaim untuk 3-4 hari, sekarang harus membayar klaim untuk jangka waktu yang lebih panjang. Jangka waktu perawatan lebih panjang. Juga penyakitnya juga makin aneh-aneh. Penyakitnya makin mahal. Di luar soal biaya inflasi kesehatan yang juga makin besar. Jadi selain biaya inflasi, kenaikan inflasi, juga biaya rumah sakitnya makin banyak karena dirawatnya makin lama. Itu yang membuat juga kok naiknya 48%. Nggak mungkin banget inflasi kesehatan 40%. Betul. Inflasi kesehatan tidak mungkin naik langsung 48%. Tetapi ada faktor peluang kejadian dan jumlah hari rata-rata. Tentu ini harus dihitung secara statistika. Nah, ini penghitungan premi dilakukan seperti itu. Terus kemudian benefit yang diberikan. Kita tahu bahwa setiap perusahaan asuransi berusaha memberikan servis terbaik kepada nasabahnya, di mana mereka juga menaikkan benefit-benefit kepada nasabahnya, di mana ruangnya VIP, kelas 1, one bed, one room, dan sebagainya. Mereka akan selalu meningkatkan standar pelayanan. Ini yang membuat juga biayanya juga semakin naik. Gitu ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Plus ada cadangan premi. Cadangan premi digunakan buat apa? Ya kalau preminya nggak cukup, bisa dipakai sebagai cadangan. Nah dari sini, kita melihat bahwa penghitungan premi asuransi itu urusan matematika dan statistika. Jadi saya menemukan di dalam, ini juga saya muat di dalam buku saya yang judulnya Menikah dengan Nasabah, ada satu rumus yang biasa dipakai untuk melakukan penghitungan biaya asuransi kesehatan atau premi dasar asuransi kesehatan. Di mana perhitungannya menggunakan sebuah rumus statistika yang dari ilustrasi yang saya dapatkan dalam buku tersebut, itu kelihatan bahwa dalam waktu 10 tahun itu preminya memang bisa naik 100% atau naik 2 kali lipat. Ini dalam kondisi normal. Bayangkan seperti kemarin pandemi kondisinya sama sekali tidak normal, di mana orang makin lama dirawat di rumah sakit, jumlah orang yang dirawat makin banyak juga karena banyak yang lebih banyak yang sakit, yang membuat biaya asuransinya juga semakin tinggi. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan, sebenarnya asuransi kesehatan tradisional itu bagus, baik, sepanjang disampaikan oleh agen asuransinya dengan baik dan benar pula. Lalu dibandingkan dengan asuransi kesehatan unit link gimana? Sama baiknya. Kenapa saya bilang sama baiknya? Ini penjelasan saya. Sebenarnya kalau kita ketemu dengan agen asuransi, kemudian dia menjelaskan bahwa produk yang dia jual adalah produk asuransi kesehatan tradisional. Dia akan menawarkan satu premi yang mungkin lebih rendah dibandingkan unit link. Itu betul adanya. Tetapi yang harus diingat, itu adalah premi tahun pertama. Di mana tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat pasti akan naik. Karena tadi berhubungan dengan usia, berhubungan dengan kondisi tabel morbidita, jumlah orang yang dirawat, lama waktu dirawat secara rata-rata di dalam tabel morbidita tersebut. Sehingga di tahun depannya hampir dipastikan pasti naik. Nah, yang salah adalah, yang membuat bom waktu adalah agen asuransinya tidak menyampaikan bahwa setiap tahun akan ada kenaikan premi, dan kenaikan preminya bisa bukan 10%, 12% sesuai dengan kenaikan inflasi biaya kesehatan, tetapi juga karena tadi perhitungan statistika untuk cover asuransi kesehatannya, sebagaimana variabel yang sudah saya sebutkan tadi. Sehingga saya selalu bilang, asuransi tradisional, asuransi kesehatan tradisional akan sangat baik, akan sangat cocok buat Anda yang sudah bisa mengatur keuangan dengan bagus. Anda sudah bisa mengantisipasi, paling tidak di dalam 10 tahun mendatang, sebagaimana contoh yang saya buat, itu preminya akan naik 100%. Banyak orang yang tidak siap dengan kenaikan itu karena mungkin pada saat 10 tahun ke depan, dia kondisi sudah pensiun, di mana income-nya sudah tidak ada. Sedangkan dia bukan pengatur keuangan yang baik, yang membuat justru asuransi kesehatannya tidak bisa bekerja karena dia tidak sanggup bayar preminya. Sekali lagi, asuransi kesehatan tradisional akan sangat baik untuk Anda yang bisa mengatur keuangan Anda dengan baik juga. Mengantisipasi segala kemungkinan kenaikan biaya di masa depan dengan tabungan dan investasi yang sudah Anda susun sedemikian rupa. Itu catatannya. Lalu bagaimana halnya dengan asuransi unit link? Dia mahal. Dia mungkin
menjanjikan tidak ada kenaikan. Apakah seperti itu? Nah, kalau ternyata kita bicara asuransi unit link bisa dikatakan pada tahun pertama hampir bisa dipastikan lebih mahal daripada asuransi tradisional. Kenapa? Karena dalam konsep asuransi unit link, kita sebagai nasabah dipaksa untuk menyisihkan sebagian premi yang kita bayarkan, itu untuk disimpan di dalam instrumen investasi. Yang instrumen investasi itu, yang saldo nilai tunainya itu bila sudah terkumpul nanti akan dipakai, diambil untuk membayar biaya asuransi ketika premi yang kita bayarkan kurang. Jadi sebenarnya juga tidak ada jaminan preminya tidak akan naik, tetapi sepanjang saldo nilai tunainya terpenuhi, maka sebenarnya kita tidak terlalu khawatir soal kenaikan premi, kenaikan biaya asuransi kesehatan di masa depan. Sehingga produk ini cocok untuk Anda yang memang harus dipaksa untuk berinvestasi, dipaksa untuk menabung. Ya, jadi produk asuransi unit link akan cocok, asuransi kesehatan ya, cocok buat Anda yang kurang jago mengelola keuangan. Ya, jadi kalau kita lihat pada akhirnya bahwa asuransi kesehatan tradisional itu baik, asuransi kesehatan unit link yang ikut unit link itu juga baik. Tinggal Anda lihat Anda ada di posisi mana. Nah, saya kira itu teman-teman, edukasi yang saya bisa sampaikan. Saya berharap di tahun 2027 tidak ada ledakan bom gara-gara asuransi kesehatan tradisional. Karena kesalahan para agen asuransi ketika melakukan penjualan. Hanya sekedar jualan murah di tahun pertama. Mereka tidak dengan jujur menyampaikan bahwa di tahun-tahun berikutnya akan bisa naik, bahkan naiknya signifikan. Dan di beberapa perusahaan asuransi, orang-orang yang sudah melakukan klaim itu akan berada dalam tabel morbidita yang berbeda, di mana preminya akan jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak pernah klaim. Jadi tidak dilihat pribadi-pribadi, tapi masuk dalam kelompok orang-orang yang pernah klaim. Sehingga mungkin preminya akan lebih tinggi. Dan satu lagi, asuransi kesehatan di Indonesia masih fokus pada upaya-upaya kuratif. Masih belum banyak yang bicara upaya-upaya preventif. Ini yang membuat juga menjadi mahal. Kenapa? Karena fokusnya pada pengobatan, bukan pada pencegahan. Saya kira itu teman-teman yang saya bisa share. Semoga kita tidak mengalami ledakan bom asuransi kesehatan tradisional maupun unit link di masa depan. Asuransi kesehatan diperlukan untuk kita. Terima kasih teman-teman. Semoga video ini mengedukasi. Sampai ketemu di video saya yang lainnya. Terima kasih.